Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Nah, kali ini tema penggarap kebun anggur dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar Anda dalam kolom komentar sebagai sharing bagi saudara-saudari kita yang lain. Bagikan juga channel video ini kepada teman-teman dan keluarga saudara di grup-grup yang saudara ikuti. Dikatakan di sini adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Nah, yang dimaksud dengan tuan tanah di sini tentu saja Allah sendiri ya. Karena ini kan perumpamaan. Membuka kebun anggur. Kebun anggur yang terpilih pada awalnya yang dimaksud adalah bangsa terpilih juga, yaitu Israel ya. Tetapi nanti kita akan melihat ya seperti apa kejadiannya. Apakah pada akhirnya itu masih menjadi hak eksklusif Israel ya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Betapa tuan tanah ini atau Allah sendiri itu memelihara kebunnya sungguh luar biasa. Mempersiapkan juga tempat untuk memeras anggur, yang artinya tempat untuk menuai hasil kebun itu. Allah sendiri juga mendirikan menara jaga. Jangan sampai kebun anggurnya ini, bangsa yang dipilih ini pada akhirnya kemudian sampai ada yang mengganggu, sehingga di sini disebut ada menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan penggarap-penggarap ini? Karena menyewakan kebun kepada si para penggarap. Ini juga sama, tidak lain adalah orang-orang Yahudi pada masa itu, tetapi orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada rencana Allah. Lebih tepat seperti itu. Maka penggarap-penggarap itu yang diberi kepercayaan tersebut pada akhirnya lalu menyelewengkan kebun anggur yang menjadi kepercayaan atau yang dipercayakan kepada mereka. Tuan itu kemudian berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hambanya kepada penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Saya kira ini sesuatu yang wajar ya. Ketika saatnya panen, tentu saja si pemilik kebun menerima hasil bagi, itu sesuatu yang wajar. Tetapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ya, para utusan ini adalah nabi-nabi. Ini kan sekali lagi perumpamaan. Ya, para nabi itu ada pula yang mereka bunuh. Dari antara para nabi itu ada pula yang kemudian disiksanya. Dan disebutkan ada yang melempari nabi-nabi itu dengan batu. Nah, tentu saja ini sangat tidak sopan ya, dan sangat tidak
menghargai si pemilik kebun. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain ya. Jadi hamba-hamba yang lain ini juga masih para nabi, lebih banyak daripada yang semula. Jadi ada utusan terus-menerus, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Lihat ini di dalam gambar ini ya, perlakuan seperti apa yang diterima oleh para nabi. Ya, kita melihat pengalaman misalnya Nabi Yeremia itu sampai merasa juga menderita ya karena perlakuan orang-orang yang mendapatkan perwartaan dari para nabi. Akhirnya ia menyuruh kepada mereka anaknya sendiri ya sebagai utusan. Anakku akan mereka segani. Nah, Tuhan itu mempunyai bayangan bahwa ketika anaknya sendiri yang diutus pasti dihormati. Ya, ternyata tidaklah demikian. Ya, sama saja apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang itu ketika penggarap melihat anaknya, berkatalah mereka, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Wah, ini sesuatu yang mengerikan supaya warisannya menjadi milik kita. Dan itulah yang terjadi juga ketika Allah pada akhirnya mengutus Yesus Kristus putranya kepada umat manusia. Ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu kemudian menyesah Yesus sehingga Yesus menderita sengsara, bahkan kemudian sampai disalibkan, mati di kayu salib. Mereka menangkapnya. Nah, persis Yesus juga ditangkap, melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Ya, perlakuan yang sangat sadis dan kejam. Apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Loh, Allah sudah sebegitu baik, Allah sudah sebegitu mencintai ya, tetapi sekarang ternyata si penggarap ini sebegitu rakus akan harta benda, lalu dia malah menilap harta benda yang dipercayakan, menilap hasil kebun yang dipercayakan untuk kesenangannya sendiri. Apa yang akan harus dilakukan bagi mereka? Katanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat. Nah, itu orang-orang jahat diberi kepercayaan supaya mendapatkan bagi hasil, dipercayakan kebun anggur supaya digarap dan bisa menyerahkan hasilnya pada waktunya, ternyata malah membunuh utusan yang mau meminta hasil bagi, membunuh bahkan juga anaknya supaya warisannya bisa mereka miliki. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap yang lain. Siapa ini penggarap yang lain? Ya, orang-orang di luar bangsa terpilih itu. Ya, tetapi mereka orang-orang yang mau menyerahkan hasilnya pada waktunya. Ya, dengan kata lain, bahkan sekarang orang-orang kafir pun mempunyai hak. Ya, karena mereka yang terpilih itu telah mengabaikan hak istimewanya dan dengan kata lain membuang sendiri hak istimewanya itu. Kata Yesus, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, inilah yang terjadi pada diri Yesus. Dia harusnya sebagai batu penjuru malah dibuang oleh para tukang. Disiksa oleh imam kepala dan ahli Taurat. Dan sekarang tidak dihormati lagi, dibunuh di kayu salib. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini akhirnya Yesus menyatakan ya bahwa kerajaan Allah akan diambil dari orang yang sebenarnya sudah diserai itu, tetapi
ternyata mereka yang diserahi itu tidak bertanggung jawab, tidak menghasilkan apapun, dan sekarang akan diberikan ke suatu bangsa yang sebenarnya notabene dalam tanda kutip adalah bangsa yang waktu itu menurut orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Nah, ternyata memang benar ya, imam kepala dan orang Farisi lah yang pada akhirnya akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Yesus, dan itulah yang dalam perumpamaan ini sudah dinyatakan oleh Yesus mereka yang dimaksudkan. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang dibaptis sebenarnya telah diberi hak-hak istimewa oleh Allah. Tetapi janganlah kita menjadi lengah seperti bangsa terpilih pada masa itu. Kita jangan sampai lengah lalu justru menolak Yesus. Orang-orang pada zaman Yesus menolak bahkan lalu membunuh Yesus. Itulah yang digambarkan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang membunuh, yaitu orang Yahudi yang tidak percaya. Dan kita sebenarnya penggarap lain, yaitu bangsa lain yang sudah dibaptis juga mendapatkan privilege, hak istimewa, tetapi jangan sampai hak istimewa itu kita salah gunakan, sehingga kita pun tidak beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan sampai di mana tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang terpilih, memelihara iman, memelihara karunia, memelihara segala pemberian Tuhan, memelihara buah atau benih-benih keselamatan yang akan membawa kita semakin pantas untuk memperoleh keselamatan yang hanya diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat untuk merenungkan. Tuhan Yesus memberkati berkat dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.